Oke, kalau ada tidak begitu, sekarang pertanyaan begini, saya tanya lagi. Kan seseorang tersangka dituduh menguntungkan, memperkaya orang lain. Sedangkan kan korupsi itu kan memperkaya diri sendiri, itu tidak ditanya. Karena memang tuduhannya memperkaya orang lain. Oke, sudah seharusnya enggak penyidik menanyakan di BAP siapa yang diperkaya, ya? Kan tuduhannya memperkaya orang lain. Kalau saya mohon maaf nih, melecehkan putri orang, itu harus ditulis dong, namanya si Erni, si Susi. Nah, kalau begini, memperkaya orang lain. Tapi saya baca tadi BAP-nya itu sama sekali tidak ada pertanyaan apapun tentang siapa yang diperkaya, bagaimana dan berapa besarnya diperkaya. Apakah itu menurut Anda penyidik tidak profesional atau apa? Penjara seumur hidup atau pidana penjara ini yang D, penyimpangan kebijakan APBN 2024 dengan memperpanjang bantuan sosial tanpa persetujuan DPR, tanpa ditetapkan dengan undang-undang, masuk kategori tindak pidana korupsi seperti dimaksud pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang berbunyi, setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan dan kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara dan atau perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun, paling lama 20 tahun. Keputusan Presiden Joko Widodo memperpanjang bantuan sosial sampai Juni 2024 secara sepihak, mengubah APBN 2024 tanpa persetujuan DPR, tidak ditetapkan dengan undang-undang, dan perintah pemblokiran anggaran kementerian lembaga yang sudah disetujui DPR dalam Undang-Undang APBN tahun anggaran 2024 merupakan bentuk nyata penyalahgunaan wewenang jabatan presiden dengan tujuan menguntungkan Gibran. Penyimpangan APBN 2024 tersebut mengakibatkan kerugian negara senilai 50,15 triliun sesuai nilai anggaran kementerian lembaga yang diblokir untuk anggaran bantuan sosial tersebut. Terakhir, penyimpangan kebijakan APBN 2024 untuk kepentingan politik yang menguntungkan anak Presiden Gibran melanggar pasal 1 angka 5 dan pasal 5 angka 4 Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN. Pasal 1 angka 5 berbunyi, nepotisme adalah setiap perbuatan penyelenggara negara secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya atau kroninya di atas kepentingan masyarakat bangsa. Perpanjangan pemberian bantuan sosial sampai Juni 2024 tanpa persetujuan DPR, tanpa ditetapkan dengan undang-undang, secara nyata merupakan perbuatan melawan hukum. Pemblokiran anggaran di sejumlah kementerian lembaga yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang APBN 2024 untuk dialihkan sebagai tambahan anggaran bantuan sosial secara nyata merupakan perbuatan melawan hukum dalam bentuk penyimpangan kebijakan APBN 2024. Pelaksanaan pemberian bantuan sosial sejak Desember 2023 sampai Februari 2024 secara melawan hukum, khususnya dilakukan oleh Presiden Joko Widodo, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, dan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, terbukti menguntungkan Gibran. Hal ini tercermin dari pernyataan Zulkifli Hasan, Airlangga Hartarto yang secara terang-terangan mengajak masyarakat memilih paslon Prabowo Gibran. Menterinya siapa Pak waktu itu? Apa jawab aja. Ria Mijat. Menterinya Pak Ria Mijat. Ya. Untuk tahapan hal ini juga Pak ya? Beliaulah yang rapat di ratas. Beliau yang memerintahkan kami semua ini untuk segera melaksanakan perintah Presiden. Ini perintah Presiden Pak, mau enggak harapannya Pak Jokowi untuk menjelaskan Pak turun Ya pastilah semuanya harus terlibat dong. Jangan hanya saya gitu.
putusannya hari Senin tanggal 1. Putusannya hari Senin tanggal 1. Tanggal berapa sih? Tanggal 1, jam 1. Jam 1. Tapi sekali lagi kami menekankan kepada hakim, kan sudah banyak putusan pengadilan yang menyatakan kalau ada kerugian negara, hitung-hitungannya mana? Hitung-hitungannya mana? Belum lagi audit resminya. Ini hitung-hitungannya pun nggak ada. Jaksa mengatakan buktinya diekspos. Ada memang berita acara ekspos, tapi hitung-hitungannya nggak ada. Masih ditulis akan dihitung. Jadi sudah ditetapkan tersangka, belum tahu hitung-hitungannya ada. Kalau hitung-hitungannya lagi dihitung, kan bisa nol, bisa tidak ada, bisa ada gitu kan? Halo Sobat Politik, selamat datang kembali di channel Fakta Politik, tempat kita mengupas tuntas setiap peristiwa panas, fakta tersembunyi, dan dinamika hukum yang sedang mengguncang panggung publik serta penegakan hukum di tanah air. Teman-teman, sebelum kita melanjutkan, jangan lupa tekan tombol subscribe dan berikan like pada video ini, dan nyalakan lonceng notifikasi agar teman-teman tidak ketinggalan pembahasan mendalam dan informasi terpercaya yang akan kita sajikan setiap hari. Sobat Politik, hari ini kita akan membahas 3 peristiwa besar yang sedang memanas dan menyita perhatian seluruh rakyat Indonesia. Mulai dari sidang ketiga Dr. Tifa yang penuh keganjalan, skandal aset triliunan milik mantan pejabat tinggi kejaksaan, hingga langkah hukum yang kini membuat posisi mantan Presiden Joko Widodo semakin sulit berbelah. Pertama, mari kita buka sidang ketiga perkara dugaan pencemaran nama baik yang melibatkan Dr. Tifa melawan Joko Widodo yang digelar kemarin di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Momen ini tim kuasa hukum Dr. Tifa yang dipimpin Abdullah Ai Katiri justru mendapati hal yang sangat ganjal dan mencurigakan. Saat menagih berkas bukti lengkap, jaksa menuntut umum justru beralasan dan menolak menyerahkan seluruh berita acara pemeriksaan atau BAP, terutama berkas klaster ahli kepolisian dan hasil forensik digital yang paling krusial. Padahal Sobat Politik, berkas itu adalah hak mutlak terdakwa untuk mengetahui apa saja bukti yang dihadirkan di persidangan ini dihadirkan secara pelanggaran hak asasi dan prosedur hukum yang nyata. Tegas tim pembela. Disitulah lebih dari itu mereka menilai ada pembalikan proses hukum yang sangat mencolok. Seharusnya yang duduk sebagai tersangka adalah pihak yang ijazahnya diragukan keasliannya, bukan orang yang berani bertanya dan meminta jelas fakta. Dr. Tifa sendiri kembali menegaskan keraguannya. Selama belasan tahun menjadi pejabat tinggi, bahkan Presiden Joko Widodo tak pernah sekalipun diundang atau hadir di acara resmi alma maternya UGM. Inilah hal yang sangat tidak lazim dan aneh, ujarnya usai sidang. Hingga kini jalan damai atau perdamaian tetap ditolak mentah-mentah dan sidang berlanjut dengan banyak tanda tanya besar yang belum terjawab. Kedua, skandal yang menguncang lembaga penegak hukum sendiri. Mantan Jaksa Agung muda tidak dipidana khusus atau Jampedus Fabi Andisya kini resmi ditetapkan sebagai tersangka. Yang membuat publik terbelalak adalah jumlah aset yang didiamkan polisi. Di sebuah rumah di Sentul ditemukan 44 kilo emas batangan dan uang triliunan sebagai mata uang senilai total lebih dari 476 juta miliar rupiah. Ditambah aset lain di lokasi berbeda hingga total mencapai lebih dari 540 miliar rupiah. Ironisnya, dalam lapangan harta kekayaan penyelenggaraan negara atau LHKPN yang disampaikan Maret lalu, kekayaan yang dilaporkan Febia Andrisya hanya sekitar 18 miliar rupiah. Selisih yang sangat jauh dan mencurigakan. Banyak pihak kini bertanya, dari mana asal kekayaan yang tak tercatat itu? Apakah ada kaitannya dengan kenangan perkara besar seperti Asabri, Krakatau Steel atau khusus lainnya yang pernah ditangani saat ia menjabat? Dan mengapa aset besar seperti itu justru atas nama orang lain? Ketiga, langkah hukum yang kini membuat posisi Joko Widodo semakin sulit berbelah.
Pengacara kondam Hotman Paris Hutapea dan timnya kini berhasil membongkar celah hukum yang selama ini tertutup rapat-rapat, mulai dari pembuktian kecurigaan negara yang tidak sesuai fakta hingga kegagalan penetapan tersangka yang dianggap tidak berdasar. Majelis hakim pun mulai mempertimbangkan argumen-argumen kuat yang disampaikan, sehingga sejumlah putusan sementara justru mempersulit langkah pembelaan pihak yang diduga terkait dan membuat posisi Joko Widodo semakin tak berdaya menghadapi yang terus terungkap satu persatu. Sobat politik, semua peristiwa ini saling berkaitan erat, di mana kita melihat ketika fakta mulai terkuak, ketika berkas bukti ditahan, ketika kekayaan tercatat ditemukan, dan ketika hukum mulai berjalan lurus. Kita semua berhak mengetahui kebenaran yang sesungguhnya. Apakah ini awal dari terungkapnya sebuah rahasia besar yang selama ini ditutupi, teman-teman? Apakah penegak hukum akhirnya akan berlaku adil tanpa pandang siapa dan jabatannya apa? Ya, sobat politik, semua itulah gambaran lengkap dari deretan isu panas dan fakta yang sedang bergulir hari ini. Masih banyak hal lain yang perlu kita pantau dan saya akan terus menyajikan perkembangannya secara mendalam hanya di Fakta Politik. Bagaimana pendapat? Mengapa berkas bukti penting di sidang Dr. Tifa tidak diserahkan? Dari mana asal kekayaan ratusan miliar milik mantan pejabat kejaksaan? Dan apakah kebenaran akhirnya akan menang? Silakan teman-teman tulis pendapatmu di kolom komentar dengan bahasa yang santun dan saling menghargai. Kita melihat juga di kolom komentar di cuplikan video ini ada banyak masyarakat yang sudah memberikan argumennya dan mari kita saksikan bersama. Di sini Erianto berkomentar, Pak Hotman bantulah masyarakat Indonesia demi kebenaran. Kita lanjut di Ria Sudiria berkomentar, rakyat mendukung Bang Hotman, hajar terus. Budianto berkomentar, bagus Bang Hotman, bantulah orang yang tidak salah, maju terus Bang. Yohanatri berkomentar, kalau berhasil Pak Jokowi ditangkap, kita angkat Pak Hotman Roy CS sebagai pahlawan sejati. Abdul Aziz berkomentar, Bung Hotman harus menyelamatkan Indonesia. Sugiri Giri berkomentar, baguslah gaspol Bang Hotman, biar hukum Indonesia bersih. Kita lanjut, Komplis Syarms memberikan tanggapan, alhamdulillah semoga berita ini benar adanya, amin. Abdul Aziz berkomentar juga, gugatan hartanya penjarakan seumur hidup juga keluarganya. Johan Mansori berkomentar, teman-teman, kami rakyat menunggu langkah selanjutnya, semoga berita ini tidak hoax. Muhammad Jujun berkomentar juga, terima kasih Pak Hotman pantang menyerah. Lanjut terus mewakili rakyat agar hukum berpihak dan kepada kebenaran. Kita lanjut, disampaikan juga oleh Wandi berkomentar, terima kasih Hotman, semoga panjang umur, amin ya rabbil alamin. Abir Azhar Hisham berkomentar, semoga terus berkuat kebohongannya hingga dipenjara dengan sita semua asetnya hingga miskin. Kita lanjutkan, teman-teman. Rumsari berkomentar, Pak Hotman saya bangga Bapak berani. Kita lanjutkan, teman-teman. Di sini Oppo Reono berkomentar, benar ndak ini nanti senyap lagi. Kita lanjutkan, Elisya Srul berkomentar, sehat-sehat yang Bang Hotman, pembela yang benar, semangat Bang Hotman. Kita lanjut, Bapak Nuh berkomentar, lebih dari Tororos yang pengkhianat bangsa harus dinusantabangkan saja. Kita lanjutkan, Nur Hayati berkomentar, semoga selalu istiqomah dalam memperjuangkan kebenaran dan keadilan. Kita lanjutkan, teman-teman, disampaikan oleh teman kita Arhan memberikan tanggapannya, ayo Pak Hotman seret Jokowi ke penjara dan keluarganya, ayo rakyat mendukung Pak Hotman, miskinkanlah Jokowi dan keluarganya. Ya, sobat politik semua, bagaimana tanggapan kalian dan analisis kalian mengenai hal ini? Bagaimana tanggapan kalian? Jangan lupa berikan analisis di kolom komentar di bawah sehingga kita bisa bertukar pikiran bersama di channel Fakta Politik. Demikian saja teman-teman pembahasan kita kali ini. Saya pamit undur diri. Salam demokrasi.